Di antara hamparan waktu yang terus berjalan sejak manusia pertama diciptakan hingga hari ini, ada satu kenyataan besar yang sering kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita renungi. Bahwa dunia ini memiliki ujungnya. Bahwa kehidupan yang kita jalani bukan sekadar rutinitas tanpa arah, tetapi perjalanan panjang menuju sebuah titik akhir yang pasti. Allah menyebutnya sebagai As-Sa'ah, sebuah hari besar yang mengguncang seluruh alam semesta. Hari ketika segala sesuatu berhenti dan setiap jiwa diminta pertanggungjawaban. Namun sebelum hari itu datang, Allah melalui lisan Nabi Muhammad memberikan berbagai tanda agar manusia tidak lagi hidup dalam kelalaian. Tanda-tanda itu hadir sebagai bentuk kasih sayang, sebagai alarm besar, agar kita tersadar dari tidur panjang yang menenggelamkan keimanan. Dan di awal narasi ini, Sobat Lentera Sanubari, izinkan aku mengajakmu dengan tulus. Jika kamu merasa video-video seperti ini bisa menyentuh hatimu, bisa mengingatkanmu, bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah, maka jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu. Bukan untuk memuliakan channel ini, tetapi agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pengingat. Setiap klikmu mungkin menjadi sebab hidayah bagi seseorang, dan mungkin juga menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Di zaman penuh fitnah ini, mengajak pada kebaikan adalah salah satu cara untuk menolong diri sendiri dari gelombang dosa akhir zaman. Maka tidaklah yang mereka tunggu melainkan hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. Sungguh, tanda-tandanya telah datang. Ayat ini adalah suara peringatan keras yang turun dari langit, menyentuh hati manusia untuk bangun dari kelalaian. Tanda-tanda itu sudah datang sejak masa Nabi, dan sebagian sedang terjadi di depan mata kita hari ini. Kita hidup di masa ketika fitnah bukan lagi sesuatu yang tersembunyi. Fitnah kini ditampilkan dengan indah, dikemas dalam hiburan, dipoles dalam teknologi, lalu disebarkan ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Salah satu tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi ialah ketika seorang pendusta dipercaya, sementara orang yang jujur dianggap pendusta. Kita hidup dalam lingkungan di mana kebenaran sering dikalahkan oleh popularitas. Orang yang rajin berbohong justru mendapatkan panggung, sedangkan mereka yang menyuarakan kebaikan dicap sok suci, kuno, atau bahkan dibenci. Ini bukan sekadar fenomena sosial, tapi tanda yang diberikan oleh Rasulullah sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Hadis Nabi menggambarkan bahwa di akhir zaman, rasa malu akan hilang. Hari ini kita melihat hal itu terjadi. Aurat yang semestinya dijaga kini menjadi bahan tontonan. Kemaksiatan yang semestinya ditutup rapat kini direkam, diunggah, dan disebarkan. Banyak yang menjadikan maksiat sebagai konten hiburan demi viralitas. Bahkan lebih mengerikan lagi, anak-anak yang semestinya tumbuh dalam lingkungan yang suci, kini terpapar konten-konten yang merusak moral, sebelum mereka mengerti arti dosa. Rasulullah bersabda, "Jika rasa malu telah hilang, maka lakukanlah sesukamu." Hadis ini bukan hanya menggambarkan keadaan zaman, tetapi juga menggambarkan rusaknya budi pekerti manusia di akhir zaman. Di antara tanda lainnya adalah ketika ilmu diangkat dari muka bumi. Nabi menjelaskan bahwa ilmu tidak dicabut sekaligus, tetapi dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama yang berilmu wafat, maka manusia akan mengangkat pemimpin yang jahil, yang tidak paham agama tetapi berani memberikan fatwa. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Hari ini banyak orang berani berbicara atas nama agama tanpa dasar ilmu, tanpa memahami kaidah, tanpa belajar dari guru yang terpercaya. Mereka mengikuti hawa nafsu, menafsirkan ayat semaunya, bahkan mengubah hukum-hukum agama hanya karena ingin mengikuti selera zaman. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dunia semakin mendekati ujungnya. Tanda berikutnya adalah ketika manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di kota-kota besar, gedung pencakar langit berdiri seperti tombak-tombak baja yang menusuk angkasa. Setiap negara berlomba membangun gedung tertinggi, terluas, atau termegah.
sebagian untuk kebanggaan, sebagian lagi untuk menunjukkan kekuasaan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa fenomena ini adalah salah satu petunjuk bahwa hari kiamat semakin dekat. Ironisnya, sementara bangunan semakin tinggi, hati manusia justru semakin rapuh. Tidak hanya itu, di akhir zaman, manusia akan mempercantik masjid-masjid, membangunnya megah tetapi sholat mereka kosong dari kekhusyukan. Masjid menjadi simbol kemewahan, bukan tempat menundukkan hati. Ini adalah fenomena yang sangat jelas hari ini. Banyak masjid dibangun megah tetapi hanya sedikit jamaah yang memakmurkannya. Rasulullah telah memberitahu bahwa hal ini akan terjadi. Tanda besar lainnya adalah munculnya fitnah besar, kekacauan, peperangan, dan pertumpahan darah yang tidak berkesudahan. Nilai kehidupan menjadi murah. Banyak orang meninggal tanpa alasan yang jelas, dan dunia dipenuhi dengan kegaduhan. Semua ini adalah gambaran zaman yang semakin rusak. Sobat Lentera Sanubari, tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita putus asa. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan agar kita segera kembali kepada Allah. Selama pintu taubat belum tertutup, selama mata ini masih bisa menangis, selama lisan ini masih bisa mengucap istighfar, selama kaki ini masih bisa melangkah menuju masjid, maka Allah masih membuka pintunya selebar-lebarnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini adalah kabar gembira bahwa betapapun besarnya dosa, betapapun gelapnya hidup kita di masa lalu, pintu ampunan tetap terbuka. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang tidak pernah salah. Tetapi selamat atau tidaknya, kita sangat bergantung pada seberapa besar kita ingin kembali kepadanya. Karena itu, penting bagi kita untuk terus menambah ilmu, memperbaiki iman, memperbanyak ibadah, dan menjauh dari fitnah akhir zaman. Di tengah gelombang dosa yang besar, kita harus mencari tempat berpegang. Di antara tempat itu adalah majelis ilmu dan dakwah. Channel seperti Lentera Sanubari berusaha menjadi bagian dari cahaya kecil itu. Meski kecil, tetapi semoga bisa menerangi hati-hati yang sedang mencari jalan pulang. Dakwah perlu diperluas, dan kamu bisa menjadi bagian dari itu dengan satu langkah kecil. Subscribe, like, dan komen. Satu langkah yang sederhana tetapi penuh pahala jika dilakukan dengan niat menghidupkan kebaikan. Sobat semua, ingatlah bahwa akhir zaman bukan tentang menunggu munculnya tanda-tanda besar seperti Dajjal, turunnya Nabi Isa, atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi akhir zaman adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi sakaratul maut yang bisa datang kapan saja. Bagi seseorang yang wafat, maka kiamat kecilnya telah tiba. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri setelah nyawa sampai di tenggorokan. Karena itu, ayo kita gunakan kesempatan hidup ini untuk mendekat kepada Allah. Mari jaga sholat kita, mari jaga lisan kita, mari jauhkan diri dari maksiat, mari isi hati dengan zikir, mari baca Al-Quran yang menjadi cahaya dalam kubur, mari perbaiki hubungan dengan orang tua, mari bersedekah meski hanya sedikit, dan mari terus memperbaiki diri setiap hari. Dunia ini akan berakhir, tetapi akhirat tidak akan pernah berakhir. Dan kita semua sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman, menjaga iman kita, meneguhkan hati kita, dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak.